Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat museum semuanya. Alhamdulillah hari ini kita lagi nyaba nih ke museum Taman Prasasti yang ada di daerah dekat Wali Kota Jakarta Pusat. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya saya informasiin bahwa museum ini memang ada hubungannya dengan museum wayang yang ada di Kota Tua. Hubungannya apa? Seperti yang sudah saya jelasin, jadi hubungannya adalah banyak makam-makam yang ada di museum wayang, karena dulu museum wayang itu adalah sebelumnya gereja tua, gereja Belanda di tahun 1680 atau something lah, atau 1640 sorry. Jadi makam-makam yang ada di sana sebelum dibangunnya museum wayang itu hampir seluruhnya itu dipindahkan ke sini, ke Museum Prasasti. Jadi nanti seperti apa sih makam-makam yang ada di Museum Prasasti ini? Kenapa sih harus jadi museum gitu? Apa aja sih yang ada di sini? Uniknya apa sih dibanding museum lain? Gitu. Yuk kita masuk ke dalam. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu kita untuk menjelaskan apa isi di dalamnya. Jadi sahabat-sahabat museum, saksikan terus channel Bang Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum di sekitar daerah ini, jadi daerahnya sih depannya rame. Tunggunya ada meriam, ciri khas dari museum yang ada di Indonesia. Ini lambangnya Museum Taman Prasasti. Yuk, kita langsung masuk. Di depan kita udah disambutnya sama apa sih namanya? Itu batu nisan yang diabadikan. Di sekitarnya sudah diabadikan oleh batu nisan. Batu nisan. Oke, kita langsung masuk. Masih. Oke, kita udah masuk. Di sini harga tiket sama ya, Pak? Ya, betul sekali. Rp5.000 ya. Rp5.000. Maaf sebelumnya ini dengan Bapak siapa? Bapak Yudi. Pak Yudi. Iya. Pak Yudi adalah di sini Sebagai pemandu wisata di pemandu Museum wisata. Prasasti. Oke. Pak, kita muter dulu ya, Pak, sampai Ya. jalan, Pak ya. Ya, siap. Keunikan Museum Prasasti dengan museum Yang lain yang ya. ada di Jakarta apa? Baik, Museum Taman Prasasti atau Museum Prasasti ini salah satu museum milik Pemprov DKI ya. Ya. Kita di bawah UP Museum Kesejarahan Jakarta, Oke. yang mana posisi kita itu di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Nah, keunikannya adalah ini satu-satunya museum outdoor atau open air museum milik Pemprov. Outdoor ya, Ya, terbuka ya. betul sekali. Oke. Kita berupa taman terbuka seluas 1,3 hektar. Jadi Oke. koleksi kita itu berada di luar ruangan. Makanya tempat ini sangat bagus biasanya untuk kegiatan fotografi, terus juga untuk belajar sejarah karena banyak sekali tokoh-tokoh Belanda yang pernah dimakamkan di museum ini. Banyak sekali tokoh-tokoh Belanda yang dimakamkan di sini ya. Betul sekali, Pak. Apakah cuman makam Belanda aja di sini? Atau ada makam maksudnya pribumi kah? Oh, gitu. Atau yang Jepang kah, Cina kah, yang lain sebenarnya gitu? Ya. Jadi konsepnya awalnya pemakaman ini dibuat khusus untuk pemakaman orang-orang asing yang tinggal di Kota Batavia. Oke. Pemakaman ini kan mulai dipergunakan pada tanggal 28 September tahun 1795. Oke. Tapi dalam perkembangannya tempat ini menjadi pemakaman yang prestisius karena pejabat tinggi, pelaku sejarah, bahkan
selebritis di masanya juga dimakamkan di sini. Hmm. Ini dibuktikan bahwa kita punya pintu gerbang utama Hmm. yang dibangun tahun 1844. Jadi bisa kita bayangkan di tahun itu sudah ada pemakaman dengan pintu gerbang semegah pintu masuk area Museum Prasasti. Ya, kita bisa lihat kalau di zaman sekarang pun pemakaman mewah mungkin atau pemakaman di tempat kita apalagi pintu gerbangnya biasa aja. Tapi di tahun itu mereka sudah bikin seperti itu. Artinya yang dimakamkan di sini adalah bukan orang sembarangan. Nah, tapi pemakaman ini mulai agak kurang terurus sekitar pasca kemerdekaan, maka dikelola oleh Yayasan Palang Hitam dari keluarga Maraden Pangabean. Nah, kemudian keluarga Pangabean ini karena sudah tidak ada orang Belanda, kemudian mereka mengaktifkan untuk orang-orang Nasrani. Makanya Sohogi dan Nisribut, mungkin ada orang-orang Nasrani lainnya, orang-orang pribumi yang bisa dimakamkan di sini sampai tahun 1975 sebelum tempat ini diserahkan ke Pemprov DKI. Yang saya dengar kan sebelumnya makam ini adalah Kober. Betul. Kebun jahe. Iya. Nah, itu ceritanya gimana sih, Pak? Ya, sedikit aja. Karena orang kita itu kan susah menggunakan bahasa Belanda. Kalau bahasa Belanda kan Kerkhofland. Kerk itu gereja, jadi pemakaman. Jadi Kerkhofland, jadi pemakaman dari gereja sebenarnya. Tapi karena orang kita susah, makanya menyebutnya kebun jahe Kober. Ya, kebun jahe itu wilayah kebun kacang, kebun jeruk. Di sini adalah daerah kebun jahe. Terus Kober itu ada yang mengatakan dari kuburan bersama. Jadi disingkatnya Kober. Betul. Kalau sekarang Taman Pemakaman Umum ya, TPU. Iya, TPU. Tapi kalau zaman dulu kan belum ada kata-kata TPU, jadi mereka menggunakan kata Kober. Jadi biasanya kalau di Jakarta ada Kober atau Jakarta dan sekitarnya, itu pasti pemakaman yang sudah cukup lama umurnya. Jadi pintu gerbang yang mana, Pak? Yang ini gedung utamanya. Ini pintu gerbang ini. Iya, ini untuk masuk ke area pemakaman. Ini emang udah lawas ya istilahnya. Iya, dibuat tahun 1840. Emang nggak ada perubahan sama sekali? Tidak ada perubahan, karena ini masuknya bangunan cagar budaya tipe A. Jadi memang nggak boleh. Kita hanya boleh perbaikan pengecatan atau yang bocor-bocor seperti itu. Kalau untuk bentuknya dari awal sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan. Itu bisa dilihat dari lantainya. Ya. Nah, kalau itu lantai asli kan di bawah. Mungkin dulu ini aslinya rata juga sampai bawah. Pak, ikonnya apa, Pak, di sini, Pak? Kalau di museum-museumnya kan wayang, ada wayang golek gitu. Kalau di Batavia ada penjaranya. Betul sekali. Kalau di sini tuh apa, Pak? Ikonnya, Pak? Kita ini batu nisan ya. Batu nisan. Kita sebutnya prasasti nisan. Ya, kenapa kita sebut prasasti nisan? Karena semua jenazahnya sudah tidak ada. Ini semua jenazah udah nggak ada di sini. Jadi prasasti tok aja ya. Jadi kalau 75 itu semua jenazah diangkat. Ada yang dipindahkan ke Tanah Kusir, ada juga yang dipindahkan ke Menteng Pulo. Nah, sebagian juga ada yang dibawa keluarganya ke Belanda. Nah, setelah semua jenazah diangkat, batu nisan ditata ulang sedemikian rupa dan baru diresmikan menjadi Museum Prasasti pada tanggal 9 Juli tahun 1977. Betul sekali. Nah, koleksi kita itu terdiri dari batu nisan yang terbuat dari batu perunggu yang berwarna hitam-hitam itu yang tadi yang nempel di dinding di depannya. Ya, itu orang-orang yang dimakamkan tahun 1600 sampai 1700-an. Terus kita juga ada batu nisan yang terbuat dari batu marmer dan sedikit perunggu. Nah, itu yang orang-orang meninggal di tahun 1800-an. Yang dari batu andesit yang berwarna hitam itu jenazahnya tidak dimakamkan di sini, tapi pindahan. Nah, yang dari marmer itu yang asli dimakamkan di sini. Berarti semua makam di sini cuma prasasti tok aja ya? Cuma batu nisannya aja tok ya? Berarti udah nggak ada mayat sama sekali. Udah nggak ada mayat. Makanya saya dipanggilnya guide, Pak. Gitu. Nanti kalau ada jenazahnya nanti saya dipanggilnya kuncen. Bisa ya, Pak. Nah, jadi dari semua itu kita sudah identifikasi terdapat 993 prasasti nisan dan biasanya yang kita perkenalkan ke pengunjung itu sekitar kurang lebih 20 prasasti nisan unggulan. 20 prasasti unggulan itu yang mana aja, Pak? Ya, mungkin kita langsung ke lokasi aja. Oke, siap. Ini kayaknya agak terkenal nih, saya tahu nih. Yang wanita nangis bukan? Iya. Oke. Kita sebutnya patung Crying Lady. Crying Lady. Crying Lady, ya.
Kenapa disebut patung Crying Lady? Karena dulunya ada seorang istri yang baru beberapa bulan menikah, tiba-tiba suaminya meninggal karena penyakit malaria. Nah, keluarganya lalu memesan batu yang seperti ini agar setiap orang yang datang ke sini itu bisa merasakan kesedihan yang dialami. Jadi batu ini terbuat dari batu marmer Carrara yang diimpor langsung di Italia. Carrara? Marmer Carrara. Marmer Carrara, ya. Jadi batu ini dibuat oleh pemahat yang bernama Antonio Carminati dari Milan, Italia. Karena apakah ada pejabat dulunya atau gimana? Ada ya ini nggak ada kejelasan siapanya, tapi kalau dilihat dari bentuknya mereka bisa membuat batu nisan seperti ini, bisa membeli batu yang seperti ini, pasti dia bukan orang sembarangan. Karena si pemahatnya saja itu salah satu pemahat Italia yang cukup terkenal. Yang punya nama ya. Iya, yang punya nama. Oke, lanjut Pak, kemana lagi kita Pak? Ke prasastinya Dr. H.F. Roll. Jadi nama panjangnya Hermanus Frederick Roll. Dia dulunya adalah seorang dokter yang ditugaskan untuk menjadi pemimpin di sebuah sekolah yang bernama Sekolah Dokter Jawa yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada tahun 1851. Tapi ketika diangkat menjadi kepala sekolah tahun 1893, dia melihat kok di sebuah sekolah dokter tapi lulusannya hanya sebatas mantri atau perawat. Nah, akhirnya dia punya ide untuk menaikkan syarat tersebut walaupun agak mendapatkan tentangan dari pemerintah Belanda. Dan akhirnya permintaan HF dikabulkan. Pada tahun 1902 nama Sekolah Dokter Jawa pun diganti menjadi Stovia. Stovia, oke. Ya, School of Training Fund Initiation atau sekolah kedokteran untuk kaum Bumi Putra. Dan Stovia itu beda dengan Dokter Jawa. Jadi kalau lulusan Stovia itu sudah bisa disebut dokter beneran. Dan pada saat itu sekolahnya pun ditambah waktunya dari 6 sampai 9 tahun. Dari yang awal hanya 3-4 tahunan pada saat itu. Nah, jadi akibat ada penambahan terus proses pendidikan yang berbeda yang lebih bermutu, akhirnya murid-murid Stovia pun bisa membuat organisasi pertama yang dimotori oleh Dr. Supomo yang sekarang kita sebut Budi Utomo. Yang lahir pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Yang mana hari lahirnya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Dan sekarang pun sekolahnya sudah dinasionalisasikan ya. Namanya sudah bukan lagi Stovia, tapi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yang di Cipto. Cipto, betul. RSCM Cipto. FKUI. FKUI ya? Iya, FKUI. Dan itu dia berjuang ke pemerintah Belanda untuk buat menaikkan ngelulusin itu ya? Iya. Agar setara dengan di Eropa pada saat itu. Mantep. Gitu baru tahu nih, ini boleh dibilang bapak kedokteran sih ya. Karena dia pelopor ya, pencetus gitu. Betul. Dobrak istilahnya. Iya. Dr. H.F. Roll. Nama panjangnya Hermanus Frederick Roll. Hermanus Frederick Roll dari tahun berapa tuh Pak? 1867 sampai tahun 1935. 1935. Dia dimakamkan bersama anaknya First Roll. Di sini? Iya. Yang bawah itu anaknya. Jadi dimakamkan dulu di sini. Iya. Bersama anaknya, ditumpuk istilahnya ya. Iya, betul. Jadi dia baru berusia 20 tahun anaknya sudah meninggal. 20 tahun anaknya udah meninggal. 20 tahun ya. Oke. Karena mungkin terkena salah satu wabah lah pada saat itu. Pak, lanjut kemana lagi nih Pak nih? Kita ke rumah mumi. Rumah mumi? Mumi? Iya. Wah, agak serem juga nih rumah mumi. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi rumah mumi ini adalah milik pemakaman juga sih, milik keluarga Ambrosius. Ini pemakaman juga? Pemakaman keluarga milik Ambrosius Johannes Wilbrordus van Delden. Jadi keluarga van Delden ini tidak ingin jenazah keluarganya dimakamkan di dalam tanah. Jadi sengaja membuat bangunan seperti ini untuk menyimpan peti-peti jenazah keluarganya. Peti-peti. Jadi berarti nggak dikubur? Nggak dikubur. Jadi ketika dia meninggal, jasadnya dibalsem, kemudian dimasukkan peti kedap udara dan dimasukkan ke dalam sini. Jadi kalau mau lihat yang lebih asri, ini kan sudah dipugar ya, dalamnya sudah dirapihkan. Kalau yang masih bekas ada jenazah-jenazahnya itu museum milik keluarga Van Motman di Bogor. Di Bogor? Iya. Di Kebun Raya? Daerah Lewiliang. Oh, Lewiliang. Ya, itu salah satu tuan tanah di. Oh, iya, betul ya. Nah, itu kan museum juga. Iya. Dan itu tempat-tempat itu masih ada mayat di situ. Mayatnya sudah, kalau yang dimakamkan di dalam tanah masih ada jenazahnya. Tapi kalau di museumnya
udah tinggal tempat-tempatnya aja. Oh, tapi tempatnya juga tetap kan Ya, saksi karena sejarah. areanya itu masih pemakaman Belanda khusus untuk keluarga Van Motman. Iya benar-benar. Kalau Itu ini cukup kan terkenal juga sih ya. dimakamkan di Julian sini, itu ya. iya. Jabatannya itu Van Delden itu pernah membuka jalur perdagangan dari Batavia ke Australia dan sampai dibuat buku judulnya A Voyage to Australia, dan bukunya itu masih bisa dipesan di situs Amazon.com sampai sekarang. Karangan siapa Pak? AJW Van Delden. Oh, langsung dia Ya, sendiri ya. jadi kalau kita cari nama Ambrosius Johannes Wilbrordus Van Delden ini akan keluar sebuah buku dengan sampul wajahnya Van Delden. Itu biografi dia. Iya, ketika dia berjuang Perjalanan untuk membuka jalur jalur dari perdagangan. Batavia ke Australia itu. Iya, untuk kapal uap. Gitu. Gila sih. Ini berarti masih orang VOC, bukan orang pemerintah Ini Belanda. Hindia Belanda. Oh, ini ya Belanda ini. Ini Belanda, karena VOC bangkrut di 1799. Iya, 17 betul. Ya. Oh, berarti ini udah era Pemakaman Hindia 1800-an Belanda, iya. Berarti udah masuk ke pemerintah Belanda punya ya. Pemerintah Belanda, betul sekali. Bisa masuk dalam nggak kita? Bisa. Lihat dikit ya Pak. Biar nggak penasaran nih. Nah, ini orangnya ini sendiri bukan nih. konten serem ya. Ini kontennya konten nyaba museum. Nih. Ini orangnya, dia meninggal di Kobe, Jepang, tapi jasadnya dibawa ke sini. Di Kobe, Jepang, tapi jasadnya dibawa kemari. Iya. Butuh waktu berapa lama? 1 kemari? bulan ini. Meninggal 8 September sampai sini 9 Oktober. 1 bulan Iya. naik kapal laut. Iya. Di Balsam dari sana berarti. Iya, ya pokoknya Oh. prosesnya Maksudnya nggak sampai bau kan kemari gitu ya. Nah, seperti ini. Keluarganya minta Pak ya. Ya, pas karena gini kan udah jadi, mereka kan kalau dihitung ketika dia meninggal, ini kan 1887 dia meninggal ya. Iya. Kalau Belanda itu kan mendirikan kota Batavia dari tahun 1619. Iya. Artinya sudah hampir 200 tahun lebih Iya. orang Belanda Oh, tiba iya, di iya, Batavia. Ya, kita berpikir kita aja merdeka belum 100 tahun. Iya, betul. Dia sudah 200 tahun. Artinya ya mereka sudah merasa ini salah satu Tandanya negara mereka juga Iya, ya. betul sekali. Istrinya lahir di Bogor, Oh, istrinya lahir di Bogor. ya. Meninggalnya di Rotterdam, Belanda. Jasadnya bawa sini. Oh, dibawa kemari juga. Ya, jadi dari Belanda berangkat 2 Oktober sampai sini 1 Januari. Tapi ini orang Belanda juga kan? Orang Belanda, istrinya. Oh, lebih muda atau gimana Pak? Enggak, 10 tahun doang ya? Iya, Beda beda. umurnya. Iya. Oh, lahirnya di Bogor nih. Lahir di Bogor. Berarti udah jadi orang Bogor itu. Maria Magdalena Christina Dornik. Ini anaknya. Ini keluarga yang lainnya, tapi umurnya hanya beberapa bulan saja. Oh, ini yang dimakamkan di sini berarti. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 orang Pak. 6 orang. Iya. Oh iya, 6 itu. Oke Pak. Kita lihat biar nggak penasaran teman-teman dalamnya seperti apa sih. Ya, Nah, kalau jadi- sekarang sih kosong ya. Kalau sekarang ini statusnya udah kosong. Mm-mm. Cuman kita mau lihat aja suasananya seperti apa gitu Ya. Pak ya. Besarnya seperti apa. Jadi ini ditumpuk-tumpuk. Iya, di kiri kanan ada kayak Kiri kanan apa, gitu. Kayak Oh, kayak skat gitu ya. Apa sih namanya tuh? kayak buat ada papan buat naruh jenazahnya, peti Oke. jenazahnya. Rak gitu ya. Iya, kayak rak itu. Ini kok ada. Oh, Ya, ini itu hibah. Jadi saat ini kita gunakan untuk menyimpan beberapa koleksi-koleksi yang agak rusak-rusak. Oh, jadi kayak semacam itu ya, Storage, gudang ya, iya. storage ya. Oke, ini jadi di sini di kiri ada, nanti di kanan juga ada. Jadi numpuk dia tuh sampai ke atas. Ini ada 6 makam berarti 6 peti. Iya, Betul ya. di kiri Itu kanan. 6 peti. Ukurannya berapa nih, Pak? Hmm? Berapa nih? Ya, 1, 60. 2, 3, 4, 5, Oh, 3. 5 kali 6, 3 meter 3 ya. meter ya. Oh, 3 kali 3 3 ya. 3 kali 3 kali 3. 4 lah, 3 kali 4. Ini jadi udah nggak berfungsi dan ini udah jadi storage. Jadi buat ngumpulin barang-barang. Dan satu lagi udah nggak ada mayatnya ya di sini. Iya. Jenazahnya udah nggak ada di sini semua. Jadi kita belajar Jadi sejarah aja. nggak usah khawatir takut atau apa. Kita di sini apa namanya mencoba mengetahui aja, ya Pak ya. Iya, betul sekali. Sejarah dulu tuh seperti apa sih? Mereka tuh ternyata udah merasa memiliki ya Pak. Iya. Karena mereka itu udah terlalu lama tinggal di sini. Udah turun temurun juga karena udah 200 tahun dari tahun 16 itu kan, 1600-an kan? 19, ya. 1600-an sampai dengan itu aja udah 1800-an, berarti udah 200 tahun mereka tinggal dan mereka udah merasa memiliki. Jadi mereka
gua orang sini gitu. Terus Pak lanjut setelah dari makam tadi. Nah, ini ada alat transportasinya. Oh ini kereta mayat nih ya, kereta Iya. jenazah ya. Kereta jenazah. Oh, Jadi kalau kereta jenazah ini dulu dipergunakan untuk membawa jenazah dari pinggiran Kali Kerukut menuju ke area pemakaman. Gitu. kok pinggiran kali Kerut Pak? Ya, karena kalau dari kota Batavia biasanya mereka mengirim jenazah ke sini pakai perahu menyusuri Sungai Moronfit atau Gajah Mada. Oh, Ya, oke. karena proses kematian yang cepat, jadi kiri kanan itu kan banyak tempat usaha ya. Ya. Nah, jadi nggak takutnya membuat sial. Oh. Karena kalau malaria itu 2 hari sekali jenazah ke jalan, kayak COVID lah, hampir setiap waktu ada ya. meninggal. Oh, jadi mereka Jadi, itu harus lewat air. lewat air, lewat sungai. Jadi, Karena takutnya yang tadi Bapak bilang, satu menular, ya yang kedua menghindari lah ya. menghindari, Yang kedua itu takut sial. takut membawa Uang sial. apes. Nah, Oh, jadi ini dari pinggiran mana Pak Kali Kerukut. pinggiran kali Kerukut Menuju dijemput ke- pakai kereta ini Iya. nanti dibawa kemari. Wah, kemari. Oke. Nah, si kuda penarik kereta jenazah ini jumlahnya berdasarkan tingkatan sosial. Oh, gitu. Apabila lebih tinggi jabatannya, kudanya akan ditambah. Kalau minimal berapa? Satu pasang. Satu pasang berarti dua. Iya. Itu ini pasti orangnya bukan orang-orang sembarangan ya, Iya. yang betul. dipakai kereta ini ya. Mm-mm. Maksudnya yang dua itu aja itu tingkatannya seperti apa, Pak? Apakah dia itu tuan tanah kah? Atau emang dia punya duit? Ya udah bisa, ya udah. Jadi prosesnya gini. Kan nggak murah juga, Pak, pakai Iya. ini. Setiap orang yang datang ke sini itu pasti pertama harus melalui beberapa step melakukan upacara pemakaman. Oke. Jadi upacara pemakaman itu sendiri sudah membutuhkan dana yang sangat besar. Ya, Bahkan betul. sudah ada istilahnya kalau zaman sekarang IO khusus untuk mengurusi biaya atau resepsi upacara pemakaman pada saat Iya, itu. iya. Nah, jadi minimal ya kalau yang namanya bangsawan Belanda, kalau kita lihat di film-film atau di apa yang nggak ada kayaknya Belanda yang biasa-biasa aja ya. Pasti Belanda itu ya Ada duitnya. pasti punya usaha lah, karena di sini ya pada saat itu pasti ningrat lah. Iya. Gitu, minimal ya mereka pasti dibiayai oleh pemerintah Belanda tentu saja gitu, untuk mengatur berbagai macam sendi perekonomian di daerah Batavia. Ada pada saat supportnya itu. lah ya, Pak Betul, ya. ada supportnya. Jadi ya yang meninggal di sini tentu saja mereka bukan orang sembarangan, karena untuk batu nisan sendiri mereka harus beli dari Italia. Iya. Sedangkan peti jenazahnya ini mereka harus beli dari Amerika Serikat. Ini peti Iya. jenazah ini. Peti jenazahnya. Oh. Ini buatan perusahaan namanya Bedville Casket Company. Kalau kita Bedville Casket Company ya, dari Amerika. kalau kita search di Google adanya di Massachusetts, USA dan Meksiko kalau sekarang. Oke. Karena di kita loh ada peti jenazah dari plat. Iya. Ya, Oh, ini plat nih. iya plat kayak besi gitu. Oke. Oh, berarti bukan kayu ya, Bukan plat kayu. ya. Dia plat terus ada karetnya, jadi dia kedap. Oh, oke. Ya, karena kan pemakaman mereka itu bentuknya shelter, jadi satu lubang untuk satu keluarga, dan biasanya si lubang itu akan ditutup dengan beton, dibikin kotak dengan beton, dan mayat itu ya, dan jenazah peti jenazah ini ya dimasukkan di taruh gitu aja, tinggal ditutup sama batu nisan. Oh, kayak yang punya keluarga tadi Pak yang di sini ya, itu pakai ini juga kali peti jenazahnya, salah karena kedap kan ya. Betul, harus kedap. Oke. Nah, ini tempat duduknya ini sampai PRT karena sering banget dipakai. Bener. Kalau ini kan kereta baru, jadi masih mulus. Oh, ini baru nih. Iya, pemerintah Jokowi. Oh, pada ini saat Pak jadi Jokowi gubernur ya di Jakarta pada saat itu. Oh, ini apa namanya? Hibah ya? Hibah dari Pak Jokowi ya? Betul. Oh, ini kereta tumpang ya? Ya, ini kalau mau pesan ada nomor teleponnya di belakang. Oh, di sini? Iya. Oh, coba kita lihat. Kereta itu kencana. juga Pak, yang sebelah sana? Iya, sama kan dua. Oh, nih kalau mau mesen ini masih ada yang bikin nih Pak ya. Betul. Bapak Haji Anwar Muhtadi, Solo 0812 2642 946 tuh kalau ada yang mau mesen kereta kuda, kereta kencana ya namanya, kereta kencana yang kira-kira memang butuh buat hiasan atau buat pajangan aja, atau mau dipakai pun nggak apa-apa, tapi kayaknya kalau Jakarta nggak mungkin Pak ya. Ya, nah ini untuk perusahaan pembuatnya. Nih. Oh iya, kalau Good Steel. Oh ini
Bacanya gimana sih Pak? Butterfly Ya, Cascade Company Inc. ya, Oh, ini dari Amerika punya. Oke. Plat ya? plat ya. Kalau ini buat yang meninggal, Hmm, itu yang buat yang hidup ini kalau di buat zamannya. buat Ya, penumpang ini ya. kelihatannya aja begini, tapi kalau zaman sekarang ini setara dengan Alphard. Ya, harganya. Iya, prestisnya lah. Ya, prestisnya, cara pembuatannya Pak. Ya, Ini unik sih. Mantap buat nambah koleksi di sini. Lanjut Pak, kemana lagi ya kita? ke Olivia Mariamne Raffles. Oh, Tapi sebelum itu kita ke sini dulu. kemana dulu Pak? Ini salah satu bentuk asli pemakaman yang Awal. paling sederhana. Ini paling sederhana. Paling sederhana. Umum lah. Oke. Maksudnya ya paling umum lah. Nah, kalau yang seperti ini, Hmm. ini rumahnya kita hancurkan, kita ambil batunya, kita tempel. Oh, oke. Gitu. Jadi ini upaya kita untuk mengurangi kesan makam dan juga mensiasati dari lahan yang awalnya 5,5 hektar ketika jadi pemakaman. Ya. Nah, ketika jadi museum itu harus Perkecil. terkecil tinggal 1,3 hektar. Jauh ya. Jadi sebagian Selebihnya kita berarti tempel buat wali kota, oke. karena pemerintahan milik Pemprov Jakarta Oh, Pusat. sebelah sini ya. Ya, Sekitar sini ya. ya, jadi Pak Ali Sadikin kasihan sama guide-nya ya. Kalau 5,5, waduh. Waduh, Pak. Berarti itu mesti 10, Pak. Kalau kemari, kalau butuh guide nih buat anak-anak sekolah dan segala macam, hubunginnya Pak Yudi ya. Siap. Nomor teleponnya berapa, Pak? Ntar saya cantumin, Pak. 0896 0896 1184 1184 3032 3032. 32. Standby terus setiap hari di sini ya. Ya, kita Selasa buka sampai dengan hari Minggu. Senin tutup ya. Senin tutup, Pak. Jadi ini bentuk-bentuk pelestarian dari tim makam. Jadi makam-makam yang besar-besar itu kalau sudah hancur ataupun kira-kira terlalu besar, akhirnya diperkecil dan batu-batunya ditaruh seperti ini nih, ya Pak ya. Ya. Jadi biar mereka tuh tetap ada di sini. Prasasti, makanya namanya Museum Prasasti. Jadi prasasti-prasastinya aja yang ada di sini yang kita bisa lihat. Sekali lagi di sini udah nggak ada mayat ya saudara-saudara. Jenazah udah nggak ada ya. Jadi udah nggak usah takut. Lagi di sini juga enak kok, rame. Tamannya asri. Nah ini makam dari Olivia Mariamne Raffles menikah dengan Raffles itu dengan beda usia 10 tahun. 10 tahun. Iya, Oh, beda lebih tua istrinya. Ketika dia menjadi istri Raffles, dia mendapatkan sebutan baru yaitu Nyonya Besar. Nyonya Besar. Nyonya Oke. Besar atau The Great Lady. Apa? The Great Lady. The Great Lady. The Great Lady, Mantap, ya. Oke. Nah, karena dia salah satu istri yang sangat aktif, Oke. akhirnya dia terkena penyakit malaria. Setelah hampir 2 tahun tinggal di Batavia. Oke. Dari mulai tahun 1811 Oke. ya. Kita kan pernah dijajah Inggris dari 1811 sampai 1816. Iya. Nah, karena Olivia suka taman-taman bunga, suka tumbuh-tumbuhan, Raffles juga sama. Akhirnya mereka pindah ke Botenshoek dan membuat sebuah taman dibantu oleh salah satu desainer terkenal yaitu saya lupa, dari Inggris tuh desainnya. Jadi untuk mendesain taman modern di sekitar rumahnya Olivia. Botendok yang di Bogor. Iya. Kebun Raya ya? Iya. Oke. Cikal bakal sih sebenarnya. Cikal bakal Waktu Kebun itu Raya ya? Belum Botanica Garden, belum. Oh, belum ya. Oke. Masih hanya taman biasa. Taman biasa perumahan Ya. buat dia sendiri nih ya. Yang dibuat oleh William Kent, itu yang dari Inggris ya. Jadi dibuat oleh taman modern sama Olivia sampai akhirnya 6 bulan menjelang kematiannya Olivia sampai minta suaminya untuk menemani full istrinya di Kebun Raya Bogor. Tapi sayangnya nyawanya tetap nggak tertolong dan akhirnya dia meninggal di tanggal 26 November tahun 1814. 1814. Ya, 2 tahun setelah sebelum berakhirnya penjajahan Inggris di Batavia. Karena kan Inggris sampai 1816. Ya. Sebenarnya Raffles itu sangat ingin sekali memakamkan istrinya di Bogor, terutama terhadap taman-taman yang sangat disayanginya, tempat danau yang menjadi salah satu tempat favoritnya. Ya. Tapi sayangnya sebelum meninggal Olivia sempat membuat surat wasiat ingin dimakamkan di samping sahabatnya John Casper Leyden. John Casper ini. Ini sahabat karib
dari keluarga Raffles yang Hmm. meninggal tahun 1811. Oh, lebih dulu ini. Lebih dulu ini. Dia umurnya hanya 2 hari di Batavia. Oh, 2 hari di Batavia meninggal Iya, karena setelah penyakit. liver. Ya, Oh, liver. Iya. Oh, udah bawaan berarti ya kalau itu. Nah, karena tidak bisa memakamkan istrinya di Kebun Raya Bogor, Raffles membuat tugu cinta di sana yang isinya adalah puisi-puisi cinta yang dibuat khusus untuk istrinya. Iya. Jadi buat teman-teman yang sedang main ke Kebun Raya Bogor, sempatkan untuk melihat tugunya, karena di situ ada tulisan-tulisan yang sangat romantis ketika Raffles mengenang istrinya. Ini karena orang Inggris pasti berbahasa Inggris dong, Pak. Betul sekali. Bukan bahasa Belanda ya. Bahasa Belanda, iya. Lanjut Pak, kemana lagi nih Pak? Kita ke seorang arsitek. Oh, ini sahabatnya. Oh, jadi ceritanya begitu. Ibu Olivia itu jadi Iya. dimakamkan di sini itu karena wasiatnya itu ingin dimakamkan dekat dengan temannya sendiri. Dengan temannya sendiri. Siapa namanya tadi Pak? John Casper Leyden. John Casper Leyden. Itu sama-sama orang Inggris ya. Inggris. Orang Ya. England. Wah, Marius Sulswit, seorang arsitek yang salah satu jasanya dia pernah ikut menyelesaikan pembangunan sebuah gereja yang sangat besar di Batavia. Oke. Dan masih bisa kita nikmati sampai sekarang, yaitu gereja katedral. yang di Istiqlal. Ya, makanya di salah satu pintu masuk gereja katedral ada tulisan dibuat oleh Marius Sulswit dari tahun 1899 sampai tahun 1901. Dan itu menggunakan bahasa Latin. Walaupun sebenarnya gereja katedral itu mulai dibangun tahun 1890. Tapi karena sering kekurangan dana dan memang rumitnya pembangunan, akhirnya baru bisa diselesaikan oleh Marius Sulswit. Jadi Marius Sulswit ini adalah salah satu arsitek profesional di Batavia yang ahli membuat bangunan bergaya arsitektur neogotik. Ya, betul. Nah, dan neogotik ya. Betul. Jadi dia juga membuat bangunan gereja lagi di Malang. Nama gerejanya Kayu Tangan. Kayu Tangan. Kayu Tangan. Dari kayu itu. Saya belum pernah sih aslinya ke sana, tapi katanya memang sebagian dari kayu. Ya, jadi mungkin buatan tangan juga, tapi bentuknya hampir kayak gereja katedral. Marius. Makanya jamaah katedral itu kadang suka datang ke sini. Ziarah lah istilahnya. Ziarah, betul sekali. Ini makamnya memang di sini dulunya. Iya, aslinya di sini. Oh, tapi udah diangkat semuanya. Sudah diangkat, makanya di sini agak rusak ya kiri kanannya. Dan dia dimakamkan bersama istrinya. Oh, di sini? Iya. Eliza Sulswit. Wow. Istrinya ini Eliza Sulswit. Gap Harthaus. Dia dari marga Karthaus. Harusnya kan namanya Eliza Harthaus. Ya. Cuma karena dia menikah dengan Sulswit, marganya nama suaminya kan. Oke. Eliza Sulswit. Nah, dia itu lahir di Blitar. Lahir di Blitar. Meninggalnya di Bandung. Ya, dia meninggalnya ini dalam perjalanan menuju ke Jakarta, mengalami kecelakaan mobil bersama ponakannya, nanti di sana ada. Gitu. Jadi 19 Oktober 1930 dia meninggal. 50 tahun umurnya berarti. Ya. Meninggal. Oh, jadi kecelakaan Pak. Kecelakaan mobil ya. Wah, mantap banget. Pak, ini kok sebelum kita ke situ Pak, saya mau tanya Pak, ini kok bangunan-bangunan ini, makam-makam ini kok beda-beda Pak ya? Jadi bangunannya ada yang ada patung inilah, ada bangunan kayak tadi rumah inilah, ada bangunan yang biasa aja gitu kan. Itu dilihat dari apa sih? Apa stratanya atau gimana tuh Pak? Karena pertama itu memang sudah ada perubahan dari agama. Ya, kalau yang berwarna hitam-hitam tadi, hitam-hitam pas masuk. Ya. Oh, di depan dinding, itu. Ya. Dinding yang saya bilang itu orang-orang dari batu nisannya dari batu andesit. Ya, andesit. Antara tahun 1600 sampai 700-an. 800 lah terakhir ya, mungkin ya. Nah, itu orang-orang Protestan. Oh, Protestan. Kuburannya di bawah gereja. Di bawah gereja. Gereja. Yang di Museum Wayang. Museum Wayang. Sion Tugu. Ya. Dan mereka menunjukkan kekayaan lewat lambang heraldik yang bulat-bulat di atas itu ya. Jadi dengan melihat itu kita misal, Pertamina logonya Indofood. Kan kita sudah bisa logo-logo mereka ya. Jadi logo-logo mereka lah, kebangsaan mereka, ketenaran mereka itu dipajang di situ. Dia mulai pekerjaan, strata, tingkatan sosial, dia sebagai apa, anggota dewan segala macam itu di situ. Di situ ya. Ya. Nah, ketika
VOC mengalami kebangkrutan Ya. dan sudah mulai mungkin dipengaruhi oleh Belanda waktu itu di bawah Prancis kan. Ya. Banyak misionaris datang dan akhirnya mereka lama-kelamaan lebih ke Katolik. Ya. Nah Katolik itu sesuai dengan keinginan. Jadi sudah tidak pakai lambang heraldik. Oke. Jadi kalau keinginan mereka Maunya apa? terus dia punya uang, menunjukkan kekayaan dengan lebih besar atau bentuk yang unik-unik, yaitu tempat itu istilahnya memang tujuan mereka. Makanya kan sebenarnya bukan tempat pemakaman umum tapi taman pemakaman umum. Oh, taman jadinya iya, ya. Karena taman. unik ya Pak ya. Unik tempat orang datang gitu. Nah, kayak tadi dokter itu pengajar itu itu pakai buku. Nah, jadi sesuai dengan apa bidang pekerjaan dia di masa dia hidup ya. Kalau dia menunjukkan itu ya itu. Terus kayak apa namanya si Dalden dia ingin menunjukkan kekuasaannya, dia bikin pemakaman yang besar. Terus jenazahnya tidak dimakamkan di dalam tanah, itu kan juga bentuk kerumitan tersendiri. Betul. Terus juga di belakang saya ini Dek Antonius Verkeyser. Oke Pak, langsung kita ke sana Pak. Ini tembaga Pak? Perunggu. Oh perunggu. Iya. Oh perunggu sendiri Pak ya kayaknya. Ada 3 kita yang perunggu. Perunggu ya? Oh iya benar. Ya, ini pengawas pendapatan nasional Hindia Belanda. Wah, kaya ini. Ya, ini yang diawasi oleh beliau. Pertanian, perindustrian, militer segala macam. Oh, ini lambangnya ya. Ya, terus di atasnya ada simbol Holy Grail. Cawan suci itu biasanya diberikan untuk orang-orang yang pernah berjasa. Oh. Wah, seru banget nih. Lanjut Pak, kemana lagi? Ya, Pak? kita ke sini. Teman-teman, ini jujur museum itu menyenangkan loh, nggak menyeramkan. Seperti yang udah kita lihat di beberapa museum yang ada di beberapa tempat, itu selalu banyak pengetahuan baru yang kita dapat. Kayak di sini kita banyak pengetahuan baru yang kita dapat. Nah ini Pak gimana Pak? Nah ini kalau ingat tadi, ini yang ponakannya istrinya yang Aztec tadi ya? Iya, Aztec gereja itu ya. Dia meninggalnya bareng nih sama ini. Oh, ini kecelakaannya bareng Pak ya? Kan 19 di Bandung, ya. 19 Oktober 1930. Kan sama gitu. Iya. Apalagi nih Pak? General Mayor Andreas Victor Michels. Wah, bisa apa lagi Pak? Dia sudah menjadi anggota militer di usia 17 tahun. Karir pertamanya dia bertempur melawan prajurit Prancis di Waterloo, Brussels, Belgia. Brussels, Belgia? Ya. Oh iya, Nah itu salah satu kekalahan Napoleon Bonaparte ya di Prancis pada saat itu. Akibat kemenangan Belanda di sana, nama Waterloo pun kemudian diabadikan di salah satu sudut kota Batavia, yaitu Waterloo Plain. Di daerah? Lapangan Banteng. Oh, Lapangan Banteng sekarang. Itu. Jadi asal muasal nama Waterloo Plain itu akibat Belanda memenangkan peperangan di Waterloo. Lapangan juga namanya Waterloo di Brussels, Belgia pada saat sekitar tahun 14-15an lah pada saat itu. Nah, dia kemudian menjadi populer dan ikut ekspedisi ke Batavia dan pernah menjabat sebagai komandan pasukan gerak cepat ke-9 dan juga pernah ditugaskan oleh Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Pernah dengar? Ya, pernah. Ya, dia ditugaskan untuk menangkap Pangeran Diponegoro pada tahun 1829. Ya. Kontak pertamanya di daerah Kudus Selatan, terjadi pertempuran di sana dan hampir bisa meringkus sang pangeran. Tapi sayangnya sang pangeran harus lompat ke jurang bersama 2 punakawannya. Nah, dia hanya bisa mengambil tombak saktinya sang pangeran yang ada di Museum Batavia sekarang. Betul, namanya Kiai Rondan. Jadi tombak itu bisa memberi sinyal kalau sang pangeran dalam keadaan bahaya. Nah, setelah perang Jawa berakhir karena Pangeran Diponegoro ditangkap, dia kemudian naik pangkat menjadi salah satu mayor jenderal dan ditugaskan untuk menanggulangi perang Padri. Oh, perang Padri ya. Karena perang Padri itu sebenarnya lebih awal ya. Iya, awal. Perang Padri teman sempat kepotong karena Belanda fokus ke perang Jawa. Perang Jawa selesai baru perang lagi. Iya, balik lagi. Iya, ke Padang ya pada saat itu Sumatera Barat. Menang lagi di sana, dia lalu dikirim ke Bali. Karena pada saat itu Belanda agak sensitif dengan hukum tawang karang.
orang Bali, Ya. dan dia ditugaskan untuk memimpin pasukan untuk merebut beberapa wilayah di Bali. Dan ketika dia pada malam hari, ketika dia membuat eh, markas militer di tepi pantai Kusamba, tiba-tiba diserang secara mendadak oleh laskar kerajaan Klungkung. Saya lupa pemimpinnya, seorang putri raja. Nah, jadi dia langsung ditembak meriam, terkena kakinya. Jadi kaki kanannya hancur. Makanya di batu nisannya ada inisial Bali. Bali. Ya, karena dia meninggal di Bali. Dan dia juga punya monumen yang sangat megah di Waterloo Plain, lapangan banteng, tapi monumennya sudah dihancurkan. Pastor Van der Hinten. Pastor Van der Hinten, oke. Van der Hinten. Jadi Pastor Van der Hinten ini adalah salah satu pastor yang cukup terkenal di kota Batavia. Oke. Karena dia sangat terkenal, sangat disayangi sama jamaahnya. Makanya ketika dia meninggal langsung dibuatkan patungnya agar jamaah orang Belanda yang kangen, yang pengen curhat, yang belum bisa move on ditinggal, Van der Hinten bisa datang ke sini. Iya. Nah, dulu kan belum ada foto dan video ya untuk mengenang ya, jadi lebih efektif. Dan selain membuat patungnya, mereka juga membuat relief kegiatan semasa hidupnya di kanan dan kiri batu nisan. Iya, ini ya. Betul. Jadi pada saat itu dia suka mengunjungi orang yang sudah tua, memberikan semangat, memberikan wejangan. Dekat dengan orang tua lah istilahnya. Ya, yang udah. Dia seorang agamais di sini ya. Lalu di sini dia sangat peduli terhadap anak-anak telantar. Jadi dulunya ada orang bule disukai sama pribumi, dan dia sampai punya anak, dan pada akhirnya anak itu ditelantarkan sama orang tuanya karena berdarah campuran. Nah, dirawat sama si pastor ini, lalu membuat rumah panti asuhan yang sekarang dinamai Yayasan Vincentius. Vincentius di Keramat, di Otista. Sekarang sih sudah cabangnya sudah banyak, tapi dulu ide kan cuma satu. Idenya dari dia. Nah, beliau ini di gerejanya gereja mana dulu, Pak? Dulu kan karena ini tahun 18 awal, kan agama Katolik baru berkembang. Jadi dia masih beribadah di katedral yang pada saat itu masih rumah mewah milik Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Di kantong elit pemukiman Eropa. Nah, cuman 1890 tepatnya di bulan Mei, rumah itu roboh karena getaran gempa. Iya betul. Ya, dibangun lagi jadi gereja katedral. Gitu. Sohogi, mahasiswa Fakultas Sastra Sejarah Universitas Indonesia angkatan 1962. Di saat teman-teman yang mengambil jurusan populer, dia malah ngambil jurusan sastra. Populer itu dalam arti insinyur, dokter, hukum gitu kan pada saat itu. Nah, jadi dia memang sudah mempunyai jiwa yang ya radikal humanis lah, ya keras tapi dia lembut sebenarnya, dan dia memang sangat prihatin apabila ada kebijakan pemerintah yang menindas rakyat. Ditambah lagi memang dari keluarga redaktur sama surat kabar, memang yang suka memberitakannya sudah ada turunan dari orang tuanya, jadi dia suka menentang kebijakan pemerintah lewat kolom-kolom surat kabar, kritikan-kritikan pedas. Terus dia juga ya dengan protes-protes keras, salah satunya ya demonstrasi. Makanya dia semua kegiatannya itu dicatat di buku hariannya, dan kemudian dibuat buku judulnya Catatan Seorang Demonstran. Ini salah satu bukunya ya. Dan tapi selain itu dia juga punya hobi ya, naik gunung. Ya, makanya dia pernah berujar, pemuda yang sehat itu harus punya hobi yang sehat juga. Salah satunya ya itu tadi, naik gunung. Nah, dia ketemu sama beberapa teman-temannya yang punya hobi yang sama, dan akhirnya membuat organisasi Mapala UI, mahasiswa pecinta alam Universitas Indonesia. Dan gunung yang paling sering didaki itu adalah Gunung Gede Pangrango. Dekat dan agak mudah sih sebenarnya, nggak terlalu ekstrim lah ya, nggak terlalu sulit. Dan dia mendaki gunung itu tidak hanya di saat senang, tapi di saat hatinya gundah gulana dia mengekspresikan
melampiaskan kegundahan hatinya itu dengan naik gunung bersama Hmm. teman-temannya. Nah, pada saat dia ingin merayakan ulang tahun yang ke-27, dia mencoba mendaki Gunung Semeru, Iya. gunung tertinggi di Pulau Jawa. Tapi sayangnya ketika itu dia malah mengalami kecelakaan menghirup gas beracun, Iya. yang akhirnya dia meninggal tepat sehari sebelum ulang tahunnya. Waduh. Nah, akhirnya dimakamkan di sini, tapi jasadnya sekarang sudah dipugar dan diambil keluarganya dan dikremasi dan disebar di lembah Mandalawangi, Gunung Gede, Pangrango. Pangrango, oh sesuai hobinya. Iya. Ini jatuhnya pribumi atau Pribumi. pribumi? Iya. Salah satu pribumi yang ada di Pribumi. makam ini ya. Iya, betul. Ada beberapa lagi pribumi di sini. Ada 2 sih, satu lagi Miss Ribut di sebelah sana. Itu artisnya, Oh, Miss Ribut. Miss Ribut Orion. Boleh Pak ke situ, Pak? Iya, boleh. Siapa sih itu, Pak? Jadi pemakaman orang luar, tapi emang ada 2 orang berarti Pak ya. Mm-mm. Sohogi dan satu lagi Miss Ribut ini. Ini dia ini adalah artis Pak. Ini. Oh ini. Cinta Suci Muri. Oh Bu Ribut. Miss Ribut ini dari siapa nih Pak? Istri dari siapa Pak? Miss Ribut ini dia punya sanggar yang paling populer di Batavia, namanya Miss Ribut Orion, Oke. bersama Vivi Young dan Oh beberapa- Vivi Young. ya, dia itu menjadi salah satu anggota komedi terkenal di Batavia. Dia juga salah satu artis yang serba bisa. Dia bisa memainkan pedang, bisa bernyanyi, lincah lah pada saat itu. Lakonnya yang paling terkenal itu dia Gianette de la Vega sebagai perampok perempuan. Dan dia juga pernah menelurkan beberapa lagu-lagu, yaitu Nina Mana Kondemu, Koki Naik Taksi, Hitam Putih. Miss Ribut Orion mulai terpuruk ketika beberapa anggotanya pindah ke Dardanella. Salah satunya itu Vivi yang pindah bersama suaminya itu. Saya lupa nama Cinanya. Dia salah satu penulis naskah. Dan akhirnya Miss Ribut Orion bangkrut dan Ibu Ribut sendiri dimakamkan di sini. Nah, beberapa pecahan Miss Ribut atau anggotanya itu bikin lagi. Salah satunya yang bisa populer itu Sri Mulat. Oh, Sri Mulat. Ya, itu Pak Teguh. Pecahannya itu ya. Iya, Pak Teguh itu dari Miss Ribut. Nikah sama orang Jawa, akhirnya bikin komedi. Genrenya Jawa. Gitu. Oke, Pak, jadi lanjut, Pak. Kita ke monumen yang cukup megah. Wah, yang menjadi salah satu ikon untuk kegiatan fotografer. Ya, orang kayak sering banget foto di sini, Pak ya. Iya, betul. Warnanya hijau sendiri nih. Ini kita udah berada hampir di pojok ya. Tuh. Jadi ini monumennya ada di pojok Pak ya? Iya. Hampir pojok ya. Oke Pak, gimana Pak? Hieras ya, bersamanya di sini beristirahat Johan Jacob Ferry. Oh, di RS itu kayak RIP gitu ya? Iya, RS in place ya, tapi ini kan bahasa Belanda. Ya. Jadi Johan Jacob Ferry ini adalah Mayor General, komandan pertama untuk militer Pulau Jawa, untuk wilayah Pulau Jawa. Salah satu prajurit militer yang mendapatkan gelar tertinggi Ratu Belanda yang bernama Willemsorde kelas 4. Itu ya sudah tinggi lah ya, dari pasukan kavaleri. Nah, salah satu jasanya dia yang ikut menemani Jenderal Hendrik Marcus de Kock ketika menangkap Pangeran Diponegoro pada saat itu. Nah, dia ini dianugerahi batu nisan bergaya arsitektur gotik. Ya, salah satu beberapa jenderal besar Belanda yang meninggal itu biasanya dianugerahi arsitektur seperti ini, seperti kayak Ave Michel. Cuma Ave Michel kan sekarang sudah nggak ada. Kita hanya bisa melihat gambarnya saja. Nah, ini masih asli dan masih ada di sini. Ini terbuat dari perunggu juga. Wah, harusnya Ave Michel tuh kayak gini juga Pak ya? Iya, tapi lebih besar dia. Oh, lebih gede lagi? Lebih gede. Oh, ini ternyata makam juga Pak ya? Makam juga. Kemana lagi Pak? Kita kesini ada makam kecil ini, tapi makam kecil dia tapi punya andil yang cukup besar di transportasi di Indonesia. Ya. Siapakah dia? Karena dia pernah membuka bengkel dan memodifikasi angkutan dari gang ke gang. Nah, namanya Tuan Charles Theodorus Delman. Ini kayak nama itu ya, Andong ya? Andong. Nah, akhirnya nama angkutan yang beliau bikin itu dinamai nama belakang dia, yaitu Delman. Nama aslinya sebenarnya sih Dileman, cuma lidah kita jadinya Delman. Wih, ini penting nih, jujur ini penting Pak. Ini makamnya nggak kelihatan Pak ya? Iya, ya di sini. Monumennya juga biasa aja gitu. Makamnya di sini nih. Biasanya kan mungkin makamnya juga
sebelum dipugar biasa aja mungkin ya. Ya, Tapi ini namanya dia ini sampai sekarang selalu disebut-sebut nih. betul sekali. Kalau kita ke mana-mana pasti kita naik Iya, delman ya naik gitu. delman, Nah ini ya. nama delman itu ternyata dari beliau. Dari beliau, nama belakangnya. G. Gitu. Charles Theodorus Delman. Charles Theodorus Delman, orang Iya. Belanda atau Inggris? Belanda. Belanda. Iya. Oke. Lahir 1823, meninggal 1884. Meninggal kenapa, Pak? Ya ini sih kayaknya sudah cukup umur ya. Tua ya, ya Tua, kelihatan ya. tua sih. Kelihatan tua. Nih dia. Wah, dia jadi apa namanya? Pengetahuan baru, Pak. Iya. Sebelumnya ini ternyata nama Delman itu atau Andong itu ini diambil dari nama beliau karena beliau ini adalah pencipta transportasi yang masuk dari gang ke gang. Iya. Transportasinya apa, Pak? Ya itu yang sekarang kita sebut delman. Delman itu. Iya. Jadi apa ya, orang lewat punya delman gitu Iya, kali ya. itu yang punya tuan delman. Kita ke tuan delman aja. Oh. Akhirnya ya delman itu. Wah, sip nih tuh informasi penting nih di sini ada ternyata. Ini mahal loh. Nah, mungkin tadi kita lihat ada beberapa nisan-nisan yang kepotong seperti ini. Oh, ya Pak. Ini adalah untuk orang-orang yang masih punya keinginan belum tercapai sudah meninggal. Oh. Jadi masih ada. Tapi nggak penasaran dong Pak, arwahnya? Ya, agak tahu. Tapi buat orang-orang yang keinginannya belum tercapai, misalnya Pasti kepotong begini ya? Iya, pasti kepotong. Dia taunya belum tercapai itu dari mana? Dari keluarganya mungkin ya? Iya, karena semua yang belum tercapai itu mereka pakai simbol ini. Siapa nih? Ini sih menggambarkan kekayaan aja sih. Oh iya. Lodewijk Launi, seorang prajurit militer, dia lahir di orang Denmark ya, lahir di Copenhagen. Oh Denmark. Okay. Ya, dia orang Denmark, lahir di Copenhagen. Dia jabatannya itu Menteri Keuangan lah kalau sekarang ya. Jadi dia kaya raya, banyak uang, tapi dia door and Ladder meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan. Iya, dia terjatuh dari kudanya, keinjak-injak kalau meninggal. Iya, meninggal. Makanya keluarganya sangat sedih. Lalu dia beli bahan batu nisan ini dari Italia, dipahat di Amerika. Marmernya dipahat di Amerika, ya, dari Italia dipahat di Amerika, terus dipahat di Amerika, lalu dibawa ke sini. Oke. Jadi kayak monumen Pak ya? Iya, ini kita sebutnya monumen Tugu Obelix. Jadi bisa kita bayangkan mereka bawa ini gelondongan di apa namanya, kapal, dari kapal berat-berat dibawa ke Amerika. Setelah di Amerika dipahat sama Robert Edward, karena Robert Edward itu adalah orang yang paling ahli memahat Tugu Obelix seperti ini. Dari New York. Yang beberapa karyanya itu sampai sekarang dipajang di dalam gedung Washington DC. Jadi dipajang di sana, baru dibawa ke sini. Nah, berapa duit tuh? Banyak Pak, banyak. Banyak. Ini Marmer Carrara ya. Jadi walaupun panas tapi dia tetap dingin. Marmer Carrara. Sama kayak yang tadi depan ya? Sama, iya. Ini. Oh iya bener Pak. Ya, tetap dingin. Kita ke Mayor Jenderal JHR Kohler. Kohlen. Kohler, ini terkenal nih. Johann Hermann Rudolf Kohler. Sudah jadi tentara di usia 13 tahun. Dan sudah banyak melaksanakan misi-misi yang berat, terutama di wilayah Sumatera. Sumatera. Nah, makanya pada tahun 1873 ketika Belanda ingin menguasai Aceh, dia ini percaya untuk memimpin pasukan menyerang Aceh. Karena kan dia pengalamannya sudah banyak di Sumatera. Nah, pada saat itu dia membawa 3.000 pasukan, 2.000 tentara Bumi Putra. Bumi Putra itu ya campuran ya. 1.000 tentara Belanda dan 168 perwira. Dia menyerang Aceh dengan kekuatan penuh. Itu salah satu tujuannya adalah bangunan yang sangat besar yang bisa dilumpuhkan, yang bisa untuk melumpuhkan warga kota. Makanya yang dipilih adalah Masjid Baitur Rahman. Nah, ketika proses penyerangan, tentara Belanda tentu saja bisa mengalahkan rakyat Aceh, dan
ketika sudah dikuasai, salah satu perwiranya melaporkan ke Kohler. Lapor Jenderal, masih sudah dikuasai. Dan dengan gagahnya Kohler, baiklah, memeriksa kan, karena dikuasai kan diperiksa sama bosnya. Bener gak nih gitu kan? Nah, ketika Inspeksi diperiksa, ternyata di salah satu atapnya itu ada sniper. Oh, dari kita, dari Aceh. kita, ya. Jadi ditembaklah si Kohler ini tepat di dada kiri atau di jantungnya, jatuh duduk di depan Masjid Baitur Rahman dan akhirnya meninggal. Dan akhirnya dimakamkan di sini, tapi 1975 ketika tempat ini dipugar, jasadnya dikembalikan ke Aceh, dimakamkan kembali di sana di Aceh. Ya. Nanti kalau Bapak ada waktu ke Aceh, boleh melihat nisannya Kohler. Dibuat mirip sama seperti ini, tapi terbuat dari semen. Jadi bentuknya 100% sama. Kalau ini batu, ini kayak campur-campuran batu-batu granit ya? Granit ya, dan marmer tentu saja. Ini aslinya begini emang? Aslinya begini. Ya mungkin di sini ada rantai-rantainya atau apa. Awalnya ya? Ya. Oh ya, soalnya dia nggak sepolos. Pejabat tinggi sih, iya. General Major. Nah, gitu. Oke, Pak. Siap. Lanjut, Pak. Kita ke satu-satunya nisan yang bertuliskan huruf Yahudi. Oh, ini orang Yahudi? Atau bukan? Ya atau pasti tulisannya aja? Ya pasti Yahudi. Oh, pasti Yahudi. Pasti Yahudi. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat seperti apa sih tulisan Yahudi ya? Nah, ini seperti ini. Zeus. Oh, nih tulisannya. Wah, susah banget, Pak. Nih, namanya Benjamin. Joshua Leon. Namanya saja sudah jelas, ya. Benjamin Joshua Leon. Oke. 1822 lahirnya, Pak ya? Iya. Meninggal 1861. Ini salah satu nisan dengan pembuatan yang agak rumit. Iya bener. Karena harus dikerok. Terus marmer, Pak. Marmer ini. Jadi hurufnya harus ditimbulkan. Iya. Dan lihat betapa presisinya antara kiri dan kanan. Bener. Rapi banget, Pak. Rapi, nggak ada bengkok, nggak ada kelebihan kiri atau kelebihan kanan hurufnya. Hurufnya nggak ada yang kekecilan atau kegedean, semuanya pas. Presisi ya. Satu lagi nih pasti orang kaya sih. Iya, yang kalau bikinan kayak begini sih. Ini uskup kelima. Uskup kelima? Ya, Monsignor Walterus Jacobus Staal. Uskup kelima Vatikan? Di Batavia. Oh, Batavia. Ya, Vicaris Apostolis Vicaris Batavia. Oke. Nah, itu kitabnya yang dipelajari oleh beliau Walterus Jacobus Staal. Nah, dia itu pernah bertugas untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah Indonesia Timur. Indonesia Timur. Oh, tadi uskup kelima tuh. Ya. Untuk daerah Batavia. Nah, ini yang uskup kan bentuknya beda. Oh iya, ini simbolnya. Beda. Simbolnya beda. Ini uskup keempat, Pak. Uskup keempat ya. Dia yang memulai pembangunan gereja katedral. Tapi dia meninggal di 1895 di usia 77 tahun. Jadi dia belum sempat melihat gereja, jadi dia udah meninggal duluan. Kalau misalnya orang biasa, Pak, pasti ada patahannya, Pak ya. Iya. Karena ini uskup jadi seperti ini. Oh, ini peti jenazahnya. Ini asli sampai sekarang, Pak? Masih? Iya, ini peti jenazah buatan Yayasan Palang Hitam. Oke, Palang Hitam itu siapa, Pak? Palang Hitam dulu yang mengelola tempat ini. Oke. Dan jadi dia itu tidak hanya mengelola pemakaman tapi juga membuat peti jenazah. Oh. Jadi salah satu langganan pemerintah juga. Bahkan beberapa peti jenazah pahlawan revolusi ketika diangkat dari lubang buaya, itu juga petinya disediakan oleh dari Palang Hitam. Palang Hitam. Yayasan Palang Hitam. Yayasan Palang Hitam. Iya. Nah, peti ini hanya digunakan untuk membawa jenazah Pak Soekarno dari RSPAD Gatot Subroto menuju ke Wisma Yaso. Wisma? Yaso. Yang sekarang jadi Museum Satria Mandala. Nah, baru dibawa ke Blitar. Jadi petinya ini hanya sampai situ aja dan di Blitar ganti peti lagi. Buat ke keluarganya itu diganti petinya. Nah, yang sebelah kiri ini
petinya jenazahnya Bapak Muhammad Hatta yang Lebih dibuat, berukir ya Pak ya? ya dibuat oleh Yayasan Bunga Kamboja. Oh, bunga Kamboja. Beda lagi nih? Beda lagi, Oh, ini di kalau- Pasar Minggu. Oh, ini tadi Ini yang daerah sini. ya sini apa namanya tadi? Ya, Palang Hitam. Pala hitam. Palang hitam. Palang Hitam. Palang hitam. Ini dari Bunga Kamboja. bunga Kamboja. Oke, Nah. pantesan berbeda bentuk nih. Nah, ini adalah ukir-ukiran khas Minang karena Ya. beliau lahir di Bukit Minang. Tinggi. Iya. Gitu. Dan Orang Padang. beliau dimakamkan di Tanah Kusir. Iya. Sesuai dengan wasiatnya ingin dimakamkan di tengah-tengah rakyat. Gitu. Peti ini sampai tanah kusir. Sampai Tanah Kusir. Dari Rumah duka. Gitu. Dan untuk mengenang tahun lahirnya Bung Karno dan Bung Hatta gampang. Kan belum orang tahu ya. Ya. Jadi Bung Karno lahir di 1901. Ya, 01 betul. Bung Hatta lahir di 1902. Oke. Jadi 0102. Oh. Oh iya ya. Kebetulan banget ya. Iya. Saya baru tahu nih Pak. Oh betul, benar. Ini nih. Jadi Bung Karno itu sebagai Presiden Republik Indonesia Yang pertama. yang pertama dan memiliki wakil presiden yang pertama adalah Bung Hatta. Bung Hatta, ya. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bung Karno jadi presiden, jadi orang nomor 1 di Indonesia. Ya. Sesuai dengan tanggal lahirnya, Tahun 1901. Tahun lahirnya 1901. Bung Hatta jadi orang kedua di Indonesia, sesuai dengan tahun lahirnya 1902. Ya. Mereka cuma beda setahun, Nah. dan mereka itu benar-benar disatukan memang. Emang benar-benar ini ya, secara kebetulan ya. Mantep Pak, informasinya saya baru tahu nih. Pak, kalau patung yang kalau makam yang ada kepalanya di atas itu tancap apa sih, Oh, Pak? itu sebenarnya bukan koleksi kita tapi replika. Oh, replika. Nah, ini. Ini biar nggak penasaran aja nih Pak. Oh ya, siap. Ini terakhir nih kita lihat nih. Itu maksudnya apa sih gitu kan? Soalnya kan kita lihat kalau di ini kepalanya, tengkorak ini replika. Jadi apa nih Pak maksudnya? Ini prasastinya Peter Aberforth. Oke. Jadi Peter Aberforth itu salah satu saudagar kaya raya pada masa pemerintahan VOC. Oke. Karena dia hidup di tahun 1700-an. Ya. Dia itu sebagai pedagang penyamak kulit. Jadi dia punya asosiasi pedagang penyamak kulit dan kaya raya, banyak tanahnya, banyak hartanya. Tapi Belanda nggak begitu suka dengan Peter Aberforth karena berdarah campuran. Campuran apa? Jerman Siam. Oh, Jerman Siam. Atau Jerman Thailand. Iya. Nah, akhirnya banyaklah manuver-manuver yang dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk menyita tanahnya Peter Aberforth, dan kadang-kadang suka mengucilkan atau menghina Peter Aberforth. Oke. Karena Peter Aberforth tahu betul seluk-beluk kota Batavia, ya, dan dia juga punya dana, ya, makanya dia ingin memberontak, ingin membunuhi orang-orang yang tinggal di dalam tembok kota Batavia. Tapi satu kekurangannya, dia harus punya pasukan. Dia nggak punya pasukan kan. Dia lalu cari kesana kesini, cari temen, akhirnya ketemu sama Raden Kartadria dari Banten, dan akhirnya mereka berkoalisi dan merencanakan penyerangannya itu pada malam tahun baru. Karena kalau tahun baru itu orang Eropa pesta, mabok, jam 3 jam 4 teler. Jadi masuk kota tinggal di penggal ini. Nah, rencananya seperti itu. Tapi sayangnya Peter Aberforth itu terlalu percaya sama anak buahnya, dan akhirnya anak buahnya ini bernama Ali melaporkan ke pemerintah Belanda bahwa tuan saya ingin memberontak. Nah, akibat laporan inilah kemudian pemerintah Belanda menangkap 13 orang yang terlibat dalam rencana penyerangan tersebut. Untuk orang Indonesia langsung dihukum mati, tapi untuk orang Belanda atau Peter Aberforth-nya itu hukumannya dibawa ke pinggiran kota. Kalau sekarang di situ Jalan Pangeran Jayakarta. Terus dipanggil orang-orang pribumi semua yang ada di situ, disaksikan bahwa siapapun yang berani melawan pemerintah Batavia akan dihukum seperti Peter Aberforth. Nah, akhirnya hukuman terakhirnya dia ditarik menggunakan 4 ekor kuda berlawanan arah. Kaki dua, tangan dua. Ya. Nah, ketika proses penarikan itu kulitnya retak-retak. Nah, menyaksikan kejadian itu lalu teriak pecah kulit. Maka tempat itu sekarang disebut Kampung Pecah Kulit atau Pasar Pecah Kulit. Di Jakarta sini Pak ya? Iya, di Jakarta. Gunung Sahari situ. Jadi setelah tangannya putus, kakinya putus, kepalanya dipenggal, lalu dibikin tubuh seperti ini. Kan orang kita nggak bisa bahasa Latin, itu pakai bahasa seperti ini agar semua bisa membaca, yang artinya ya salah satunya
peringatan keras terhadap orang-orang yang Ingin berani memberontak. melawan. Ya. Pemerintah Belanda. Tapi itu gini dihancurkan dihancurkan Jepang, dan sekarang monumen aslinya ada di Museum Fathaillah atau Sejarah Jakarta. Oh. Tapi di sana hanya ditempel begitu saja. Iya, Nah, di belakang itu Pak. jadi kita bikin replika sesuai dengan bentuk aslinya. Oh, oke. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan atau yang lainnya? Mungkin boleh nanti di komen ya, komen, dan nanti akan ada nomor telepon saya tadi, atau langsung tanya ke saya juga boleh, atau penasaran pengen datang ke Museum Prasasti. Kita buka dari jam 9 pagi sampai tutup jam 3 sore, dari Selasa sampai Minggu. Setiap Senin libur Pak ya? Senin libur, kita ada maintenance. Oke. Gitu. Oke Pak Yudi, terima kasih banyak atas waktunya Pak Yudi. Sama-sama. Makasih ya Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mantap nih Pak Yudi nih. Keren. Informasi lengkap banget. Ini kita di Museum Prasasti ini banyak belajar. Kita tahu nama Delman tuh dari mana. Ternyata ada di sini. Jadi itu asal muasalnya tuh udah ada. Terus ada uskup keempat Batavia, uskup kelima Batavia. Simbol-simbolnya beda-beda ya Pak ya. Iya. Jadi tuh setiap makam tuh beda-beda. Dan satu lagi, di sini udah nggak ada jenazah sama sekali, karena di sini itu udah bener-bener diangkat semua jenazahnya. Cuman prasasti dan batu nisannya aja. Jadi kita di sini mereka ditinggal di sini adalah hanya untuk pengetahuan kita sejarah. Makanya dinamakan Museum Prasasti, Taman Prasasti. Begitu aja. Oke, sekian nyaba museum hari ini di Museum Prasasti. Seru banget sumpah. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ngeri, nggak ada rasa merinding. Apalagi kalau ditemenin Pak Yudi nih. Museum itu menyenangkan, nggak menakutkan sekali lagi. Oke, terima kasih banyak. Salam dari Bang Pais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.